Shalom, shalom, selamat malam Bapak Ibu keluarga yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di malam hari ini kita patut mengucap syukur karena Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa ada sampai saat ini, saya percaya itu semua bukan karena kekuatan dan gagahnya kita, tapi itu semua hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan kita juga bersyukur di malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah dan ibadah doa. Dan satu ayat firman Tuhan yang akan membuka ibadah kita di malam hari ini, saya ambil dari Mazmur 118 ayatnya yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Besar harapan saya kita semua masih terus mengucap syukur dengan segala hal yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Apapun itu, harus tetap berucap syukur dalam segala hal. Ya Bapak Ibu jemaat keluarga, kita akan memulai dengan ibadah kita di malam hari ini. Saya mengajak kita semua untuk kita memuji Tuhan dengan satu pujian dari nyanyian kemenangan nomor 285. Kita menyanyi dengan penuh sukacita kepada Tuhan karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Nyanyian kemenangan iman nomor 285, Aku di Mana Tuhan. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di malam hari ini. Kami akan beribadah dan beribadah keluarga kami. Walaupun kami tidak berjumpa satu dengan yang lain, walaupun kami tidak bertemu bertatap muka, kami percaya dalam ibadah secara online atau video Tuhan ini Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami dalam setiap keluarga-keluarga kami ya Tuhan. Engkau memberkati ibadah kami dari awal mulai hingga akhirnya. Kiranya Engkau menyertai ya Tuhan. Hamba yang akan memimpin pujian, Tuhan memberkati, bahkan hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau urapi, biar apapun yang disampaikan itu bisa diterima oleh kami dan kami bisa melakukan dalam kehidupan kami hari lepas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami kalau kami bersalah, ampuni kami kalau kami berdosa, dan kiranya doa ini Engkau yang memberkati. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu jemaat,
hanya tertuju hanya kepada Tuhan lewat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Dan saya mengajak kita semua untuk mengangkat satu lagu pujian, kusiapkan hati Tuhan untuk dengar firman. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Pertama-tama kami mengucap syukur, kami berterima kasih
kami boleh melayani Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara di Jemaat Yegar. Kami berterima kasih kepada Bapak Gembala dan Majelis Gereja yang sudah memberikan waktu bagi kami untuk bersama-sama melayani Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, pertama-tama saya perkenalkan, ini kami keluarga Sakinah. Ini istri saya, ini anak yang kedua, namanya Joy. Dia tahun ini masuk SMA kelas 1. Ini yang bungsu laki-laki, kelas 3 SD. Yang tua sedang kuliah di Makassar. Itu sedikit perkenalan dari kami di Kaimana. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang mengasihi kami. Di malam ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Kami tidak bisa mengerti firman Tuhan ini kalau Roh Kudus tidak menuntun pikiran kami. Sebab pikiran kami pikiran yang terbatas, hikmat kami hikmat yang terbatas, pengetahuan kami pengetahuan yang terbatas. Oleh sebabnya, biarlah Roh Kudus sendiri menyingkapkan kebenaran firman Tuhan ini di dalam renungan firman ini. Tuntun dan berkati kami, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan ini dan kami mengambil serta kami melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus sampai berdoa, kami siap merenungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, saya mengajak kita membuka dari surat Roma pasalnya yang ke-12 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Roma pasal 17. Saya ulangi, Roma pasal 12 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang akan menjadi perenungan bagi kita di malam ini. Renungan firman Tuhan ini saya buat judul Kasih Mengatasi Kebencian. Kasih mengatasi kebencian. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada satu cerita. Ada seorang tete dan nenek. Ini saya suka cerita tete dan nenek. Tete dan nenek mereka punya seorang cucu. Lalu pada suatu ketika, tete dengan nenek ini bertengkar hebat, berkelahi hebat, ribut hebat. Dan mereka sudah tidak bicara 1 minggu. Selama 1 minggu tidak ada komunikasi di dalam rumah dengan baik. Tete lewat pintu belakang, nenek lewat pintu depan. Karena yang tidak tahan ini tete. Karena tete sudah tidak tahan, lalu dia mengambil satu keputusan untuk mengakhiri hidupnya atau bunuh diri. Orang biasa bilang begitu. Lalu tete ini ke pasar diam-diam, tapi cucu ini ikut dari belakang lihat tete ini ke pasar bikin apa. Dia lihat ini, wah tete beli tali.
Tete beli tali nyimu yang besar sebesar 1000 jari itu. Tete beli, sudah tete pulang, tete tulis sepenggal surat lalu taruh. Tete tulis bahwa dia sudah tidak tahan lagi hidup dia nenek, jadi dia mau mengakhiri dia punya hidup. Tete taruh, lalu tete ini pergi ke belakang. Di belakang rumah ada kebun itu, ada pohon-pohon di situ. Tete pergi naik ke pohon. Tete karena pikiran galau, pikiran terlalu emosi dan segala macam pikiran masuk. Tete naik pohon ini, tete tidak tahu ini pohon yang dia ikat itu, tali yang dia ikat di pohon itu dia tidak lihat bahwa itu dia ikat di cabang kering. Lalu tete sudah pasang tali bagus untuk gantung leher. Tali masuk, pas tete ada ikat-ikat begini, tete jatuh dengan cabang kering itu ke bawah. Cucu dengar bunyi, cucu lari datang lihat begini. Tete berdiri dengan keadaan sakit. Tete bilang sama cucu, tete mau bunuh diri tapi hampir mati. Dan tete jatuh dari atas pohon. Jadi tete bilang dia sama bunuh diri tapi hampir sama mati, kan jatuh dengan cabang kering dari atas. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah kebencian dari seorang tete yang mau mengakhiri hidupnya tapi tidak jadi, mau mati tapi mau bunuh diri tapi hampir mati, dia bilang begitu. Nah, firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus menulis bagian firman Tuhan ini bahwa orang Kristen harus bisa menyalurkan kasihnya kepada siapapun. Orang Kristen harus menunjukkan kasih Kristus yang sudah ada di dalam hidupnya itu kepada siapapun, bahkan kepada orang yang membenci dia sekalipun harus kasih itu ditunjukkan. Rasul Paulus katakan di dalam bagian firman Tuhan ini, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jadi semua orang berarti bukan hanya orang yang baik kepada kita lalu kita baik. Nah, bagaimana kasih bisa mengatasi kebencian? Ini yang ditulis dan diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam bagian firman Tuhan. Bagaimana kasih bisa mengatasi kebencian? Yang pertama, di dalam ayatnya yang ke-17 sampai 18 di sana dikatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik kepada semua orang sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi yang pertama, kasih mengatasi kebencian, yaitu jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Saudara-saudara, hidup orang percaya itu harus beda. Orang Kristen harus beda hidupnya. Orang yang percaya kepada Yesus dia harus hidup beda, tidak sama dengan orang yang ada di dalam dunia ini. Kebiasaan kita itu kalau orang baik kepada kita, barulah kita mengasihi orang itu, barulah kita sayang orang itu, barulah kita mencintai orang itu. Tapi kalau orang itu tidak baik, maka kita akan benci dia. Tapi firman Tuhan ini bilang kita harus mengasihi semua orang. Jadi jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yesus mengajar kepada saya dan saudara untuk berbuat baik kepada semua orang. Orang yang membenci saudara, orang yang tidak senang dengan saudara, tetap harus kita tunjukkan kasih kita kepada dia. Itu yang pertama. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kasih kepada orang yang membenci kita. Yang kedua, di dalam ayatnya yang ke-19 katakan begini, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Yang kedua, kasih mengatasi kebencian, menyerahkan pembalasan sebagai haknya Allah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hidup orang Kristen itu harus melakukan firman Allah. Kalau tadi hidup orang Kristen harus menyampaikan, mengungkapkan, memberitakan kasih, menunjukkan kasih kepada orang lain, maka yang kedua, hidup orang Kristen itu harus melakukan firman Allah, menyerahkan pembalasan itu kepada Allah, haknya Allah, bukan haknya kita. Di sini katakan firman Tuhan katakan pembalasan adalah hakku. Tuhan bilang itu haknya saya, bukan kamu.
Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembalasan manusia itu penuh dengan emosi, dengan kebencian. Tidak ada jalan keluar yang akan dia buat kalau manusia yang membalas. Tetapi kalau Allah yang membalas, maka Allah punya tujuan untuk memperbaiki orang yang membenci kita dan mengajar kepada kita untuk tetap mengasihi orang yang membenci kita. Itu tujuannya Allah. Jadi haknya Allah, artinya Tuhan mengajar kepada dia. Tuhan balas kepada dia, bukan murka. Bukan, kalau kata murka kita kadang-kala berpikir seperti Tuhan mau hukum dia dengan luar biasa. Tidak, Tuhan mau mengajar kepada dia supaya dia menjadi orang yang baik. Orang yang membenci kita itu dia menjadi baik. Itu. Jadi pembalasan dari Tuhan itu ada istilah yang biasa dipakai, happy ending. Happy ending itu bukan kue ya. Itu happy ending itu suka, sama-sama senang. Tuhan di sana senang, kita senang di sini. Nah, itu pembalasannya Tuhan. Tuhan mengajar kepada dia supaya dia menjadi orang yang baik, dan kita tetap jaga supaya kasih yang ada di dalam kehidupan kita itu tetap menjadi baik, dan kita menunjukkan kasih itu kepada orang lain. Itu yang kedua, menyerahkan pembalasan sebagai haknya Allah. Kasih mengatasi kebencian. Haknya Allah untuk membalas. Jadi kalau itu haknya Allah, biarkanlah Allah yang membalas, Allah yang bekerja, Allah yang memberikan pelajaran, Allah yang memberikan kepada dia pengertian supaya dia tidak membenci orang. Yang ketiga dari bagian firman Tuhan ini, kasih mengatasi kebencian. Bagaimana? Yang ketiga di dalam ayatnya yang ke-20 katakan begini: tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpuk bara api di atas kepalanya. Yang ketiga, mengasihi musuh harus dengan tindakan nyata. Mengasihi musuh harus dengan tindakan nyata. Saudara-saudara, bisakah kita mengasihi musuh kita itu dengan tindakan nyata? Ini orang Kristen paling hebat kalau bicara tentang kasih. Tapi begitu orang lain benci dia, orang lain marah dia, orang lain ngomong dia, maka dia akan membenci orang itu. Padahal Tuhan Yesus, firman Tuhan mengajar kepada saya dan saudara bahwa kita harus mengasihi musuh dengan tindakan nyata. Kita belajar dari Yesus sampai di atas kayu salib, tetapi dia mengasihi orang-orang yang membenci dia, orang-orang yang membunuh dia, dia tetap mengasihi mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengasihi musuh dengan tindakan nyata, di sanalah kita sebenarnya memuliakan Tuhan. Masa orang ini dia membenci kita, orang ini tidak senang kita, orang ini dia ngomong-ngomong kita, orang ini dia cerita kita, dia tidak senang dengan kita, tetapi kita tetap mengasihi dia. Sebenarnya kita sedang memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalimat selanjutnya katakan begini di dalam ayatnya yang 20: dengan berbuat demikian kamu menumpuk bara api di atas kepalanya. Kamu menumpuk bara api di atas kepalanya. Banyak orang salah mengerti firman Tuhan ini. Saya baca di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, katakan begini: karena dengan berbuat demikian saudara akan membuat dia malu. Ini beda ya, dia punya bahasa yang dipakai di dalam bahasa yang di bahasa Indonesia yang kita pakai sekarang ini dengan bahasa Indonesia sehari-hari. Dengan demikian kamu saudara membuat dia malu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa di sini katakan seperti kita menumpuk bara api di atas kepalanya? Banyak kali kita salah mengerti bagian firman Tuhan. Yang dimaksud oleh Tuhan di sini yaitu supaya orang itu dia tahu bahwa walaupun dia membenci kita, tetapi kita tetap mengasihi dia. Pada akhirnya dia akan menyadari bahwa apa yang dia buat itu salah. Itu yang dimaksud oleh firman Tuhan, supaya dia malu bahwa wah, saya benci dia, tetapi dia tetap mengasihi saya. Mengasihi Tuhan, mengasihi musuh itu harus dengan tindakan nyata. Biar dia tidak baik sama kita, biar dia membenci kita, tetap kita harus mengasihi dia. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan,
Itu kita bisa baca di dalam pertama Samuel pasal 26 ayat 21 sampai 23. Kita akan lihat di sana bagaimana Daud, seorang yang dibenci oleh Saul, bahkan mau dibunuh, sudah hampir ditombak mati, tetapi dia terhindar dari kematian itu. Tetapi waktu dia ketemu dengan Saul di padang, di sana apa yang terjadi? Dia tidak membalas apa yang dibuat oleh Saul terhadapnya. Pada akhirnya Saul malu. Dia katakan bahwa sekalipun saya membenci engkau, tetapi engkau tetap mengasihi saya. Itulah dia pembalasan yang dibuat oleh Allah. Menumpuk bara api di atas kepala, artinya biarkanlah dia supaya dia malu, supaya dia sadar bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Kekasih-kekasih Tuhan, saya akan mengakhiri renungan malam ini dengan satu cerita. Cerita itu tete dan nenek lagi dong baku marah, ya. Tete dan nenek baku marah. Sudah 1 minggu dong baku marah lagi, sudah dong tidak baku bicara. Jadi dong baku menyebar tuh sampai kalau malam tidur masing-masing, satu lihat ke tembok sebelah, satu lihat ke tembok sebelah. Lalu tete ambil sarung bantal polo, kan tom bilang bantal polo ke bantal guling, taruh di tengah-tengah. Tete bilang ini batas, tidak boleh kau lewat di sini. Nenek tidur, nenek pikiran galau. Aduh, ini tombak kemarah sampai bantal yang pelek kita orang ini. Udah tidur, tapi tengah malam begini nenek bangun. Nenek bangun, nenek bilang, yo, waktu masih muda tuh kau bilang tuh kau sayang saya, kau cinta saya. Baru kau bilang itu kalau gunung tinggi, biar gunung tinggi kudaki, walaupun engkau di seberang laut, laut yang luas tetap ku seberangi. Pokoknya semua yang diungkapkan itu. Masa bantal guling yang rendah ini saya tidak bisa lewat ke sebelah sini. Itu dia. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kasih mengatasi kebencian. Kita tidak bisa membalas, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, karena kasih yang ada di dalam hidup saya dan saudara adalah kasih Kristus. Kita harus memberikan waktu kepada Allah karena dia punya hak untuk membalas, dan kita mengasihi musuh kita harus dengan tindakan nyata. Kiranya renungan firman Tuhan malam ini menjadi berkat bagi kita semua, menjadi berkat bagi keluarga-keluarga, menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengar kebenaran ini, sehingga kita menjadi orang percaya yang selalu menyalurkan kasih Kristus kepada orang-orang yang membenci kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sudah berkati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, ajar kepada kami untuk mengasihi semua orang, bahkan musuh-musuh kami, orang-orang yang tidak senang kepada kami sekalipun. Kami harus tetap mengasihi mereka karena itulah firman Tuhan. Kami tidak hanya mendengar firman Tuhan, kami tidak menyimpan firman Tuhan itu, tetapi kami harus melakukan firman itu di dalam hidup kami, yaitu dengan tindakan nyata mengasihi musuh kami atau orang-orang yang tidak senang dengan kami. Terima kasih Bapa, kasih Kristus itu mengalir di dalam kehidupan kami semua yang menerima firman-Mu di malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa mengucap syukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati. Ya Bapak Ibu keluarga, kita sudah mendengarkan tentang firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Maximus sampai sehat, dan kiranya memberkati kita di malam hari ini, dan kita bisa menjadikan firman Tuhan ini sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Kita akan memulai untuk membantu dalam pekerjaan Tuhan dan gereja kita. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu jemaat untuk mempersiapkan persembahan di rumah masing-masing. Dan satu lagu dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 200, kalau bunyi sangkakala. Saya percaya kalau bunyi sangkakala kita semua
dalam setiap rumah tangga kami masing-masing. Kami tahu Tuhan, meskipun kami sedang menjalani ibadah di rumah kami masing-masing, seperti firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, di sini Tuhan hadir. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan setiap keluarga-keluarga di dalam jemaat. Maka setiap pemirsa yang juga sedang menyaksikan siaran ini Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih untuk pemberitaan firman oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Maximus Panu dari jemaat Philadelphia Kaimana. Kami berdoa Tuhan memberkati dan Tuhan memberkati hamba. Terima kasih untuk semua yang telah dibagikan dalam pelayanan ini. Hamba berdoa biarlah Tuhan teruskan memperbaiki hikmat, kasih karunia Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Hamba juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu, mereka yang ada di rumah, mereka yang sedang terbaring dalam keadaan sakit. Hamba berdoa untuk setiap orang tua di dalam jemaat kami. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, sukacita dan damai sejahtera bagi mereka sekalian. Mereka yang sedang ada dalam kelemahan tubuh, Tuhan Engkau kuatkan. Mereka yang sedang dalam pergumulan hidup, Tuhan berikan jalan keluar dalam hidup keluarga rumah tangga mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, berperkayalah dalam hidup kami, beracaralah dalam setiap tingkah laku kehidupan kami. Tuhan ambil alih setiap kehendak kami, sehingga jangan kehendak kami yang jadi, tapi biarlah kehendak kami yang jadi. Tuhan ampuni kami Tuhan, sekiranya dalam perjalanan hidup kami di sepanjang hidup ini ada hal-hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Engkau meluruskan setiap kami. Berikan kepada kami kekuatan Tuhan. Berikan kepada kami semangat hidup. Berikan kepada kami kekuatan untuk menjalani sepanjang hari-hari yang Tuhan karuniakan bagi setiap kami. Tuhan Engkau perbaiki setiap hubungan-hubungan yang sedang mengalami keretakan. Tuhan Engkau memberkati komunikasi antara suami istri. Tuhan Engkau mengubah hati anak-anak terhadap orang tua supaya mereka semakin mengasihi orang tua mereka. Begitupun sebaliknya orang tua terhadap setiap anak-anak. Terlebih Tuhan, hubungan kami, komunikasi kami, kasih kami kepada Tuhan. Tuhan Engkau memperbaharui semuanya sehingga kasih kami sungguh-sungguh hanya tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, penuhi kami dengan sukacita-Mu, berkati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Engkau kuduskan, Tuhan Engkau berkati persembahan ini. Tuhan Engkau juga memberkati tangan-tangan yang mengelola untuk pelebaran pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat yang sehat. Terima kasih Bapa di surga, Bapak Ibu jemaat yang kasih di dalam Tuhan. Saya jemput kita sekalian berdiri bersama-sama. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih dan sukacita damai sejahtera daripada Allah Bapa, pertolongan dalam Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan daripada Allah Roh Kudus senantiasa memberkati, senantiasa menyertai, senantiasa memberikan penguatan dan penghiburan dalam kehidupan kita sekalian, memampukan kita untuk menanti kedatangan Kristus yang kedua kali, menjemput kita sekalian sebagai saleh-saleh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa dan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah kita telah selesai. Silakan untuk kembali. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tetap kuat, tetap semangat di dalam Tuhan, maju terus menjalani hari-hari kita memasuki masa-masa new normal. Kita sudah ibadah hari Minggu kemarin, kita sudah membuka gereja untuk menerima setiap jemaat untuk kembali bersekutu di dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu, kami juga undang untuk bisa bersama-sama hadir dalam ibadah hari Minggu besok dan mengikuti protokol kesehatan yang telah disampaikan oleh pemerintah. Sekiranya Bapak Ibu merasa kondisi fisik kurang fit, Bapak Ibu bisa ada di rumah untuk mengikuti ibadah melalui siaran live streaming. Tetap di jam 9 pagi ibadah Minggu Raya melalui YouTube Jemaat IKSA. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.